Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu berjudul eh, dekat. Alat mendeteksi detak jantung berbasis Arduino untuk laporan tugas besar IoT. Yang pertama, saya memperkenalkan diri saya dulu, yaitu saya Fozul Haki Sregar dengan NIM 11031800037, dan sudah ada teman kelompok saya. Silakan, Bapak. Nama saya Takizaki Muzaffar dengan NIM 110381410. Perkenalkan, nama saya Fernanda Yuda Pratama dengan NIM 11031841152. Dan saya sendiri Raka Lutfi Fauzan dengan NIM 11031841125. Oke, jadi kita pertama mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi yang seperti kita tahu, jantung itu merupakan organ penting lah dalam tubuh manusia untuk memompa darah dan mengalirkan ke seluruh tubuh. Namun jantung ini mempunyai sisi negatif, seperti ada gagal jantung atau detak jantung tidak beraturan dan semacamnya untuk penyakit-penyakit medis lainnya. Dan juga terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sekitar. Pertama, tidak semua orang bisa pergi ke rumah sakit atau berobat untuk mendeteksi detak jantungnya, apakah detak jantungnya normal atau ada kelainan atau semacamnya. Ada beberapa faktor ya, bisa jadi ada faktor ekonomi, terus faktor jarak, faktor medan 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 tempuh, dan lain-lain. Jadi apa solusi yang kita tawarkan di sini? Coba tolong alatnya. Nah, ya, kita membuat alat mendeteksi detak jantung berbasis Arduino dan sudah ada sensornya dan ada LCD-nya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Alat ya? Gua. Alat. Untuk alatnya sendiri bisa dilihat kelihatan ini. Ada beberapa kabel-kabel jumper yang terhubung ke masing-masing fungsinya. Yang di sini ada ground ke ground, UCC ke 5 volt untuk power ya. Lalu di sini ada LCD yang bisa langsung menampilkan apa yang diprogram, yaitu adalah pendeteksi detak jantung sendiri. Dan sini adalah Arduino yang terprogram untuk mendapatkan detak jantung yang cukup akurat dengan tingkat keakuratan sekitar 80 sampai 90%-an. Dan untuk power dapat digunakan USB apa no? USB biasa. USB biasa yang langsung dicolokkan ke bisa di laptop atau ke power charger yang tidak fast charging atau voltnya tidak terlalu besar. Untuk pelacakan aplikasi juga kita menggunakan protokol MQTT untuk mengirimkan data dari alat. Yaitu ketika alat sedang membaca sensor pulsa yang tersimpan oleh Arduino Uno dan dikirim menggunakan modul ESP8266, dia akan mengirimkan menggunakan protokol MQTT ke aplikasi yang telah mensubscribe topik yang dikirim oleh alat tersebut. Maka dari situ data akan terbaca, akan tersimpan setiap pasien yang akan menggunakan. Untuk pengujian alat, sini dimulai dari detakan jari Anda. Apa nih? Saya kecil banget. Lagi. Dalam kondisi duduk diam, orang gendut seperti saya dapat BPM di 87. Dan untuk gerak sedikit mungkin akan lebih tinggi lagi nanti ya. Di sini Raka akan melakukan suatu eksperimen untuk berjalan ke depan, kembali lagi, dan kita akan cek berapa kondisi BPM-nya. Silakan.
Baik, sensor selalu membaca bahwa bit per menitnya Raka adalah 107 dibanding tadi sebelumnya di bawah 100. Ada satu in action. Di sini saya akan menjelaskan aplikasinya, yaitu di sini ada indikator dari nilai parameter dan dari pembacaan sensor melalui Arduino Uno. Ketika kita klik yang di bawah, itu akan menunjukkan data-data pasien sesuai bit per menit yang tersimpan. Jadi ada beberapa referensi yang kita gunakan di dalam tugas akhir ini. Yang pertama itu ada jurnal dengan judul aplikasi pengukur detak jantung menggunakan sensor pulse. Lalu selanjutnya itu ada alat pengukur detak jantung menggunakan pulse sensor berbasis Arduino Uno. Kesimpulannya, tujuan dari proyek kami yaitu mempermudah seseorang dalam memonitoring detak jantung untuk menghasilkan data yang akan disimpan ke dalam sebuah aplikasi, sehingga data tersebut bisa diolah untuk dijadikan sebuah penelitian. Tetapi, terdapat kendala dalam membuat alat, yaitu antara Arduino sebagai hardware dan aplikasi sebagai software tidak bisa terhubung, sehingga alat tersebut tidak dapat berjalan sebagai mestinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Video tugas besar yang dijadikan syarat sebagai memenuhi nilai. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Yuda Pratama dengan NIM 11031844152. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kontribusi saya terhadap kelompok Meddoc. Yang pertama, saya ikut patungan dalam membeli alat-alat tersebut. Yang kedua, saya ikut mencari referensi berupa link YouTube yang berkaitan dengan alat tersebut. Yang ketiga, saya mengerjakan laporan akhir dari alat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazul Haki Siregar, dari anggota dari kelompok 8, ingin mempresentasikan apa saja yang saya lakukan dalam pembuatan tugas besar untuk mata kuliah IoT. Yang pertama yaitu saya melakukan meeting dengan anggota kelompok lain untuk penyusunan proposal, terus sama membuat PowerPoint proposal melalui meeting online, terus juga mencari referensi harga alat di e-commerce, contohnya Tokopedia, terus juga mencari referensi dari YouTube, terus kebanyakan dari YouTube, dan melakukan perakitan alat serta pengujian tahap 1 yang baru jadi alatnya diuji untuk berfungsi atau enggak. Yang kedua itu pengujian final. Begitu saja yang saya lakukan di kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taki Zaki Mustafa dengan NIM 1031810. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa saja kontribusi saya dalam tugas Meddoc ini. Yang pertama, saya membantu untuk mencari referensi, kemudian membantu dalam perakitan untuk alat, kemudian saya juga membantu dalam pembuatan aplikasi dan menentukan protokol apa yang kita gunakan dalam project IoT ini. Dimulai dari membantu untuk mencari referensi untuk penggunaan alat, perakitan alat, dan menggunakan Android Studio sebagai basis utama pembuatan aplikasi Android yang akan menggunakan protokol MQTT. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa referensi yang kita gunakan di dalam presentasi ini atau di dalam tugas akhir ini. Yang pertama itu ada jurnal dengan judul aplikasi pengukur detak jantung menggunakan sensor pulse. Lalu selanjutnya ada jurnal dengan judul alat pengukur detak jantung menggunakan pulse sensor berbasis Arduino Uno R3 yang diintegrasikan dengan Bluetooth. Lalu selanjutnya ada jurnal dengan judul mendeteksi denyut jantung dengan menggunakan pulse sensor pada Arduino Uno berbasis Android. Lalu selanjutnya ada jurnal dengan judul rancangan pengukuran detak jantung dan suhu tubuh berbasis Arduino serta smartphone Android. Nah, yang terakhir itu ada
jurnal dengan judul Rancang Bangun Alat Monitoring Jumlah Denyut Nadi atau Jantung berbasis Android. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Saya Raffi Fauzan. Saya ikut berpartisipasi dalam kelompok sebagian besar pada alat dan perancangan yang dibantu oleh 2 anggota kelompok saya yang ada di Bandung, lalu pencarian referensi untuk menyempurnakan alat tersebut dan penyempurnaan laporan pada tugas akhir IoT ini.